Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu PDIP lamban umumkan capres, pengamat KIP rugi, Anies untung ya. Jadi setelah kita ketahui dengan deklarasi Nasdem, capresnya yaitu Anies Baswedan Oktober 2022 lalu, kita ketahui elektabilitas Anies semakin meningkat. Di satu sisi lawan politik koalisi perubahan termasuk juga Nasdem adalah PDIP, dan PDIP sendiri belum kunjung mengumumkan capresnya ya. Banyak faktor terkait juga masalah internal dari PDIP dan juga elektabilitas dari Puan yang tidak kunjung naik. Dan kalau kita mengacu pada Ganjar juga masih tergandal dengan keinginan ketua umum yang belum fix dan juga legowo untuk mendeklarasikannya. Dan ini tentu saja menurut pengamat justru akan dalam tanda kutip merugikan ya, dan Anies yang akan untung. Ini sesuai yang dilansir oleh Republika Online. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republika.co.id Jakarta, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP kembali menunda untuk mengumumkan siapa kandidat calon presiden capres dari partai berlambang banteng pada acara HUT 50 tahun PDIP di JI Expo Selasa. Ditundanya pengumuman capres dari PDIP ini dinilai memberikan keuntungan dan kerugian baik dari PDIP maupun lawan politiknya. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan pengumuman soal capres yang menjadi jagoan PDIP yang kembali ditunda itu dapat dipahami. Menurut dia, Megawati sebagai Ketua Umum PDIP ingin memberikan kesempatan kepada kader-kadernya untuk menunjukkan diri terus bekerja sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Namun di sisi lain, ia melihat ada keuntungan yang bisa diraih oleh lawan politik PDIP dengan menunda pengumuman nama capres tersebut, yakni konsolidasi elektabilitas yang terus bisa diperkuat, sebagaimana yang dilakukan capres dari Nasdem Anies Baswedan yang terus berkeliling ke seluruh Indonesia. Dengan tertundanya pengumuman capres dari PDIP, maka dinamika politik nasional masih cair. Walaupun sebagian mengerucut usai Anies dan Prabowo telah resmi dicapreskan, karena Anies kemungkinan besar diusung oleh Koalisi Perubahan Indonesia (KPI) dan Prabowo bersama dengan Koalisi Indonesia Raya (KIR), kata Agung kepada wartawan Rabu. Kerugian di PDIP ia menilai tidak terlalu besar selama kadar partai di bawah semakin masif dalam konsolidasi jelang pemilu 2024. Kerugiannya bila terlalu lama maka PDIP bisa kehilangan momentum alias ketinggalan kereta karena koalisi lain telah sampai pada bahasan cawapres sebutnya. Akan tetapi menurut dia bagaimanapun langkah Megawati menunda umumkan nama capres adalah upaya untuk tetap mensolidkan mesin partai, di mana semua kader PDIP dinilai untuk terus turun ke bawah berkoordinasi dalam penguatan massa pendukung di akar rumput. Ibu Mega menginstruksikan semua kader-kader potensial yang menjadi kandidat untuk rutin turun ke bawah sehingga keterikatan bonding dengan rakyat menjadi kuat. Ini agar agenda hat-trick PDIP bisa tercapai dalam pileg dan utamanya pilpres, katanya. Dengan demikian, ketika mesin politik PDIP sudah solid menurut dia, maka PDIP bisa memberikan efek kejutan saat pengumuman nama capres. Keuntungan bagi PDIP bisa memberikan wow faktor bagi lawan-lawan politik, terangnya. Karena aku yakin capres jagoan partai berlambang banteng itu setidaknya sedikit banyak akan mengubah konstelasi politik maupun strategi pemenangan capres-capres koalisi lainnya. Sementara bagi koalisi lain, khususnya Koalisi Indonesia Bersatu, lebih cenderung malah merugikan jika menunggu PDIP. KIP akan rugi jika menunggu gerak PDIP dalam dinamika pencapresan 2024, karena Golkar, PAN, P3 mestinya bisa mandiri menentukan capres-cawapres jagoannya, sedangkan masing-masing partai punya jagoan yang layak diperhitungkan untuk masuk arena, paparnya. Ya, itu ya sobat sekalian tentang konstelasi politik dan juga kontestasi pilpres yang juga masih cair, karena saat ini yang baru firm ya dideklarasikan meskipun belum resmi, yaitu Koalisi Perubahan Indonesia ya, KIP, Koalisi Perubahan Indonesia itu hanya Anies Baswedan yang diumumkan dideklarasikan oleh Nasdem. Jadi memang ada banyak kerugian ya. Yang satu,
keuntungannya tentu saja dari Anies Baswedan, elektabilitasnya akan semakin naik dengan manuver yang begitu fleksibel, dengan dengan safari politik dan sosialisasi kepada masyarakat, dan menjadi kerugian untuk KIP ya. KIP itu rugi karena saat ini terkesan menunggu siapa yang akan diumumkan oleh PDIP. Harusnya bisa mandiri karena kita ketahui meskipun dalam kontestasi nanti menang kalah itu belum bisa dipastikan, minimal dalam pencapresan Golkar, P3 dan juga PAN itu bisa sifatnya mandiri ya, yang bisa menjadi kontestasi Pilpres itu lebih menarik, dan tidak hanya itu saja. Dan untuk PDIP tentu saja yang paling bisa diprediksi ya cuma dua hal, siapa yang akan menjadi capres, apakah Ganjar Pranowo atau Puan Maharani. Di satu sisi ketika Puan Maharani itu elektabilitasnya tidak naik-naik, ini menjadi ganjalan, makanya tidak segera diumumkan. Kalau Puan Maharani itu bisa semoncer saat ini ya, yang disandang elektabilitasnya seperti Ganjar, maka itu akan menjadi kemudahan untuk ketua umumnya yaitu Megawati untuk segera mengumumkan. Maka karena elektabilitasnya ini barang itu tidak naik ya dari Puan, maka satu hal ya, belum ada kejelasan. Jadi kita tunggu saja ke depannya siapa yang akan diumumkan oleh PDIP ya, termasuk juga dari Megawati Soekarno Putri, siapa yang menjadi capres yang akan menjadikan konstelasi politik ini akan lebih menegangkan dan menarik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.